Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Bambang Sriwibowo SEMM, selaku dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya, dengan program studi S1 Manajemen dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 0715037201 dan NUPTK 0647750651130172. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah Global Entrepreneurship di semester 4 dengan kode mata kuliah 44130027 dengan beban 3 SKS. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan project-based learning dan juga menekankan pembelajaran berbasis project clear. Mahasiswa di sini tidak hanya mempelajari teori, di samping critical review, mahasiswa juga diminta untuk mengembangkan strategi memasuki pasar global secara langsung, berdasarkan analisis dan kebutuhan pasar global. Untuk mata kuliah Global Entrepreneurship ini bertujuan agar mahasiswa mampu merancang strategi pemasaran digital global berbasis budaya dan perilaku konsumen global. Fokus perkuliahannya adalah mengangkat produk lokal agar lebih bernilai di pasar global, memahami karakteristik konsumen global, etika bisnis, dan aspek berkelanjutan di pasar internasional. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Global Entrepreneurship, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis peluang pasar internasional dengan mempertimbangkan aspek budaya, regulasi, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, melalui proyek role play sebagai global manager, mahasiswa secara kolaboratif menyusun dan mempresentasikan rencana ekspansi bisnis ke pasar global, khususnya di benua Asia secara profesional dan komunikatif. Untuk pokok bahasan dan mata kuliah dari entrepreneurship ini ada 14 kali pertemuan, yaitu yang pertama, pertemuan membahas tentang pengantar global entrepreneurship. Pertemuan kedua, globalisasi dan ekosistem bisnis digital. Ketiga, pemetaan produk pasar global. Pertemuan keempat, menguasai bisnis global. Pertemuan kelima, manajemen lintas budaya. Pertemuan keenam, etika bisnis global dan keberlanjutan. Pertemuan ketujuh, analisis daya tarik pasar dan kompetitor. Dan selanjutnya akan diteruskan dengan kegiatan ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan ke-8 membahas tentang strategi pemasaran digital global. Pertemuan ke-9, pertimbangan risiko dan keuangan global. Pertemuan 10, perencanaan operasional global. Pertemuan 11, kerja tim dan kepemimpinan dalam konteks global. Pertemuan ke-12, branding produk lokal ke produk global. Pertemuan ke-13, potensi produk UMKM Indonesia di pasar global. Pertemuan ke-14, kunci sukses dari lokal entrepreneur menjadi global entrepreneur. Selanjutnya akan dilakukan ujian akhir semester atau UAS. Untuk penilaian akhir hasil belajar mahasiswa dilakukan secara komprehensif berdasarkan kombinasi berbagai aspek pembelajaran yang tertuang dalam RPS. Adapun penilaian berdasarkan aktivitas, partisipasi aktif
dari kehadiran mahasiswa mengikuti pembelajaran mendapat bobot sebesar 15%, kemudian hasil proyek, tugas individu, dan kuis masing-masing mendapat bobot sebesar 10%. Untuk ujian tengah semester atau UTS sebesar 25%, kemudian bobot daripada ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%. Bentuk penilaian ini merupakan suatu hal yang mencerminkan dari penerapan di setiap materi. Untuk metode pembelajaran dilaksanakan secara blended learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka dan diskusi daring melalui platform learning management sistem Mahardika Surabaya, yaitu melalui alamat e-learning.stemahardika.ac.id atau juga bisa melalui grup komunikasi digital seperti WhatsApp Group. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi ke-7 yang membahas tentang analisis daya tarik pasar dan kompetitor. Silakan menyaksikan. Selamat siang rekan-rekan semua. Kita berjumpa lagi di hari ini untuk pertemuan di sesi ke-7, yaitu membahas tentang analisa daya tarik pasar dan kompetitor. Namun sebelum kita memasuki di sesi yang ke-7 ini, kita refresh dulu ya yang untuk pembelajaran di sesi yang kemarin, yaitu tentang etika bisnis global dan keberlanjutan. Nah, seperti yang Bapak jelaskan di pertemuan minggu yang lalu, bahwasanya untuk masalah etika bisnis global, tentunya kita harus menghormati adat istiadat budaya di daerah itu agar apa? Agar bisnis kita tetap berkelanjutan. Hal ini sangat penting karena apa? Dalam kaitan konteks yang ada ini mungkin kalian pernah mendengar istilah gimana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Nah, artinya adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut bila mana kita tidak menghormati, maka barang-barang yang kita tawarkan atau produk yang kita hasilkan akan sulit diterima oleh customer. Contoh real yang terjadi misalkan produk dari Indonesia, tapi di sini adalah negara mayoritas adalah negara Muslim. Nah, begitu kalian misalkan sebagai global entrepreneur diminta mendirikan perusahaan di sini, kalian begitu membelorakan promosi dan lain sebagainya produk-produk yang non halal, kira-kira barangnya bisa diterima nggak? Tentunya tidak kan. Nah, dari sini maka kenapa kita harus melihat etika bisnis global itu harus mempertahankan budaya lokal yang ada. Dan dalam kaitan proses berkelanjutan yang seperti Bapak sampaikan di minggu yang lalu, kuncinya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan membuat suatu roadmap perusahaan itu agar menjadi bisnis hijau atau green business. Artinya pada saat kita mengeksploitasi produk-produk sumber daya yang ada, kita jangan lupa untuk tetap mempertahankan bagaimana barang-barang yang kita hasilkan bisa merecovery kondisi sumber daya alam yang ada. Maka dari situ yang Bapak sampaikan kemarin, untuk melihat konteks yang ada dalam kaitan untuk bisnis hijau ini, standar internasional yang diaplikasikan adalah penerapan ISO 14001, yaitu masalah manajemen sistem lingkungan. Dengan begitu, maka perusahaan akan menerapkan sesuatu kaidah-kaidah yang sesuai dengan standar internasional. Nah, berkenaan dengan hal ini, menyambung dari sesi ke-6 kemarin, di sini kita masuk ke sesi ke-7 tentang analisa daya tarik pasar dan kompetitor. Apa sih Pak relevansinya antara pertemuan 6 dan 7 kemarin? Sangat berkaitan. Makanya dalam kaitan ini RPS yang disusun harus nyambung antara pertemuan sekarang dengan sebelumnya, bahkan dengan yang akan datang. Nah, apa hubungannya yang pertemuan sesi ke-6 dengan yang 7 kemarin?
di mana sesi ke-6 ditegaskan bahwasanya konsep manajemen lingkungan kita harus mengadopsi standar internasional yaitu ISO 14001. Hal ini akan meningkatkan nilai value dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang sudah menerapkan standar internasional akhirnya dalam kaitan ini akan menjadikan daya tarik pasar bisa melihat perusahaan yang akan kita masuki punya kelebihan seperti ini. Nah, ini tujuannya terkaitan antara sesi 6 minggu yang lalu dengan sesi ke-7. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk tujuan pembelajaran pada sesi ke-7 ini adalah setelah mengikuti materi pembelajaran ini, mahasiswa akan memiliki kemampuan menyusun analisa pasar internasional yang sederhana, yaitu tentang market attractiveness dan competitor analysis yang berbasis analisa SWOT. Jadi dalam kaitan ini nanti kalian akan paham bagaimana sih memposisikan diri untuk melihat penetrasi pasar dengan menyusun strategi-strategi yang ada. Nah, Bapak lanjutkan. Nah, ini lanskap pasar e-commerce Indonesia. Kalau kita lihat brand-brandnya itu banyak sekali di Indonesia. Dan di Indonesia kalau untuk lanskap ini e-commerce itu beberapa memang jago ya. Karena jangankan untuk lingkup nasional, lingkup internasional aja orang Indonesia kalau digerakkan netizennya ciamik banget. Artinya kalian pernah dengar waktu ini Malaysia dibully, nah akhirnya kita serumpun dibully oleh Korea kan, nah, akhirnya kita merasa serumpun, kemudian netizen Indonesia bergerak untuk membantu Malaysia. Tidak ubahnya kekuatan media sosial itu, nah juga berdampak pada brand yang dimunculkan di Indonesia. Contoh real yang begitu luar biasa, produk-produk pembiayaan seperti Kris itu asli Indonesia dan sekarang diakui oleh internasional. Kenapa? Salah satunya di pihak Amerika. Salah satu perjanjian dagang dengan pihak Indonesia sebetulnya menginginkan supaya Kris itu dihapus. Karena apa? Itu akan menurunkan transaksi internasional yang berhubungan dengan Amerika. Karena apa? Di situ biasanya orang Indonesia transaksi internasional menggunakan Mastercard atau Visa. Kalau kalian punya kartu kredit atau di kartu debit itu kan ada kodenya Visa, Mastercard. Nah, itu hubungannya nanti dengan pihak Amerika. Dengan adanya kris ini yang tiap tahun juga makin mengikuti kris ini makin banyak, otomatis kegiatan ekonomi yang menggunakan pasar kris ini juga akan makin besar, menggerus potensi Visa dan Mastercard. Belum lagi yang sekarang juga ini kalau kita lihat ada Gojek, kemudian Grab, terus kemudian ada yang biasa belanja di hari belanja nasional itu kemarin 7 bulan 7 itu ada diskon dan sebagainya. Dan yang cukup ini kalau di bidang kesehatan, kalian kadang kalau dulu mau cari obat bingung, nah sekarang kalian bisa butuh aplikasi, yaitu aplikasi Dok, misalkan tanya Dok, saya ini nanti obatnya apa, nanti pesan langsung datang. Inilah kemudahan yang ada saat ini yang dinikmati kaum milenial, Gen Z dan sebagainya. Ini belum terpikirkan ide-ide seperti 10 tahun bahkan 20 tahun lalu ya ada pemikiran seperti ini. Kita mau pergi kemana-mana naiknya pakai ojek pangkalan, harganya mahal. Nah sekarang mau kemana-mana kita tinggal pesan, mau pesan makanan juga gampang, kirim barang juga gampang pakai e-commerce seperti ini. Dan selanjutnya dari sini bagaimana sih peluang dan tantangannya? Nah, melihat kondisi geografis Indonesia, di mana Indonesia di sini untuk penduduknya sangat besar ya, di dunia nomor 4. Dalam konteks seperti ini untuk pertumbuhan
menyikapi suatu pertumbuhan suatu usaha, tentunya kita harus memahami macam-macam daripada tipe kompetitor itu sendiri. Yaitu di kompetitor itu ada yang tipe kompetitor secara langsung. Langsung itu artinya produknya sejenis sama. Bapak ambil contoh di sini adalah tisu bayi versus tisu bayi. Nah, contoh tisu bayi merek Johnson sama Sweetsal. Pasarnya juga pasti segmennya sama, yaitu untuk anak bayi atau balita di situ. Nah, mereka beradu di sini. Tentunya strategi yang mereka gunakan adalah strategi yang karena mereka rata-rata kalau produk lokal selama ini selalu kalah dengan produk global. Karena apa? Secara manajemen, secara strategi dan secara permodalannya jauh lebih kuat. Sweetsal maupun Johnson & Johnson adalah produk luar semua. Dari sini tentunya butuh effort yang lebih bila mana ada produk di Indonesia atau lokal ingin masuk ke level internasional atau global. Kedua, produk dari kompetitor tidak langsung. Bapak kasih contoh, ini adalah kopi dan teh. Ibaratnya ada mas-mas suka kopi, nah mbak-mbak ini suka teh. Nah, teh itu dulu kan hanya teh celup lah, atau mungkin sebelum ada teh kemasan celup itu teh yang tubruk itu ya. Nah, akhirnya ada teh celup. Nah, teh celup itu memudahkan. Sekarang teh rasanya macam-macam, ada teh durian, teh susu, teh tarik dan sebagainya. Sehingga ada kalanya mindset seseorang yang minum kopi, aku kalau minum kopi lambungku nggak kuat. Nah, akhirnya nyobalah minum teh. Nah, dengan beralihnya orang ini tadi minum teh, sehingga akan menggerus pasar kopi. Lupa, ini kan terus berlanjut. Nah, dari sini memang untuk potensi-potensi yang ada, memang kita ada plus minusnya. Kemudian untuk kompetitor yang potensial, ini tentunya biasanya kalau produk global akan masuk, akan melihat produk di Indonesia itu sangat banyak dibutuhkan. Dengan begitu mereka tentunya akan masuk pada bidang-bidang yang sudah prospektif. Kalau tidak, dia akan masuk. Nah, pertanyaan Bapak, dari 3 tipe kompetitor ini menurut kalian mana yang kiranya butuh effort paling besar dalam kaitan untuk memenangkan pasar? Di antara 3 tipe kompetitor ini. Ya Mbak, silakan. Namanya siapa Mbak? Iya, silakan Mbak. Menurut saya kompetitor langsung karena produk yang ditawarkan sama, sehingga saat di pasar kompetitor harus menggunakan keunggulan dibandingkan kompetitor. Misalnya harga yang sama, kualitas lebih baik. Contohnya aku FIFA, karena itu dan kemasan harganya sama, tapi isinya lebih banyak. Oke, terima kasih. Betul sekali yang diinfokan Mbak tadi, bahwasanya pasar kalau kita butuh effort yang lebih, ini kita harus di sini pertarungannya ada di pertarungan langsung dengan produk yang sejenis. Contoh realnya sudah bagus tadi diberi info tentang air dalam kemasan. Aquafina sekarang melejit karena apa? Dengan harga yang sama dia memberikan kuantitas yang lebih banyak, jumlah lebih banyak, dan inilah produk yang mereka produksikan dan akhirnya dia bisa eksis di pasar. Oke? Dari itu semua kemudian strategi dan analisa pasar. Bagaimana sih kita bisa menangkap peluang yang ada di pasar dalam kaitan untuk memenangkan suatu persaingan? Tentunya di sini ada yang namanya analisis dana adalah analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Nah, dalam kaitan ini apa sih kekuatan? Apa sih kelemahan perusahaan kita? Bagaimana peluang dan ancamannya? Ada kalanya kalau kita lihat dalam orang entrepreneur atau kewirausahaan, orang mau usaha, pokoknya usaha jualan teh, teh segar itu ikut-ikutan, tapi dia nggak pernah menganalisis SWOT. Apa sih kelebihan, apa sih kekurangan usaha ini? Bagaimana peluang dan ancamannya?
Sehingga dengan dia tanpa menganalisis ini, akhirnya banyak yang tumbang. Nah, inilah pentingnya kita melakukan analisis SWOT. Tujuannya apa? Agar kita bisa menganalisis pesaing. Jangan sampai kita kepedean. Wah, aku mau perang di sana. Wah, siaplah kita perang sana dan sebagainya. Wah, musuhku gampang itu. Aku punya senjata otomatis ini, malah tembak nanti kalau masuk perang sana. Ternyata karena kita nggak bisa menganalisis SWOT-nya kompetitor kita, ternyata mereka sudah punya bom nuklir. Belum apa-apa kita sudah mau nyerang, dihantam, nah, hancurlah kita. Inilah pentingnya kita menganalisis pesaing. Di antaranya kita bisa menganalisis produk, harga, tempat, promosi dalam satu kesatuan untuk merumuskan suatu strategi. Nah, dari sini ada pertanyaan? Ya Mas, silakan. Setelah kita menganalisa SWOT dari dalam kompetitor, Ya. terus bagaimana cara kita menetapkan strategi agar bisa bersaing? Terus pertanyaan Mas siapa guys? Siswa. Mahasiswa. Ya, oke Mas. Nah, sebelum kita dasar daripada menentukan strategi usaha, dasarnya juga dari analisis SWOT ini. Gimana Pak caranya? Tapi kan ada kalanya kita sudah bisa menganalisis, tetapi nggak bisa menentukan gimana. Contohnya dari sini masing-masing kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman kita komponen-komponennya kita tulis satu persatu. Contoh real ini dari ini misalkan ya ada S-nya apa, W, O, T ditulis. Ini misalkan 1, ada 2, 3, 4, 5. Di sini ada 1 kelemahannya 2, 3. Nah kemudian pokoknya ada 1, 2, 3, terus ini 4. Yang ancamannya ada 2 aja. Nah setelah kita ranking pertama ini adalah 1, ini ranking kedua, ranking ketiga, ini ranking keempat. Nah berarti strategi yang digunakan adalah strategi S dan O. Jangan dibalik. Emang beda Pak S sama O. Oke. Nah dari sini ada beda. Kalau SO berarti itu strategi kita defensif, menyerang total dan apa, buka cabang semuanya banyak dari pasti laku produk kita. Tapi kalau dibalik O sama S belum tentu. Karena ini kalau kita kekuatan keuangan kita nggak cukup, nggak akan bisa masuk. Gimana Mas? Oke. Nah ini beberapa strategi efektif dalam analisa diferensiasi produk. Nah, maka di sini harus ada kita sehingga pada saat memunculkan strategi yang efektif, diferensiasi produk harus ada. Nah, kemudian bagaimana kita mengoptimalkan search engine optimization, mesin pencari dan digital marketing. Kemudian bagaimana kita meningkatkan pelayanan pelanggan, media sosial dan harga yang kompetitif seperti yang Bapak sampaikan di depan tadi. Karena harga sangat berpengaruh signifikan terhadap keputusan orang untuk membeli untuk kondisi barang-barang yang umum. Nah, dari ini semua kita perlu adanya data-data kompetitor dalam kaitan untuk memahami dinamika pasar, mengidentifikasi celah strategis, meningkatkan berbagai kinerja kita, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan berbasis data. Tujuannya apa? Agar data yang kita ambil, kita putuskan, itu nanti benar-benar akan akurat, bukan untung-untungan seperti itu. Nah, dari ini semua, untuk dari akhir pertemuan nanti Bapak akan berikan tugas untuk pertemuan ke-7 ini. Ya ini saat ini Anda dipercaya ya oleh pemilik modal besar sebagai direktur untuk mengelola perusahaan pembalut mie instan di wilayah Kalimantan karena 90% orang di sana suka mie instan. Tapi minyak ambilnya dari Jawa sehingga harganya mahal. Padahal ada pengganti yang sangat banyak di Kalimantan yaitu sorghum. Nah tugas kalian sebagai direktur buatlah analisis SWOT, merumuskan strategi dalam kaitan menghadapi kompetitor tersebut. Tugas nanti silakan dikumpulkan minggu depan ya melalui link yang Bapak sediakan di sini. Oke? Ini
Demikian untuk pertemuan pada sesi 7 hari ini, dan bila ada kurang lebihnya dalam penyampaian Bapak mohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan respon kalian semua. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa menginspirasi kalian ke depan seperti apa. Kalau yang punya usaha, minimal punya seperti ini saya harus berusaha. Dari situ kita akan memberikan sesuatu manfaat, sama-sama kita belajar untuk menjadi lebih baik. Terima kasih, selamat siang, dan kita bertemu lagi pada pertemuan 8 di UTS. Terima kasih, selamat siang.